Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ulama'an al-kiram wa habaibanal afadil yang kita muliakan, beliau Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asy-Syighaf yang senantiasa kita nantikan berkah doa dan ilmunya, para alim, para kiai, seluruhnya yang saya muliakan, yang kita hormati bersama beliau Profesor Dr. Arifin selaku Rektor Universitas Tidar, Universitas Negeri Tidar Magelang, beserta para pejabat struktural rektorat. Yang kita hormati para pejabat yang hadir, baik sipil, TNI maupun Polri, seluruhnya yang kita hormati, rekan-rekan mahasiswa Universitas Negeri Tidar, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, seluruhnya yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita mendapatkan nikmat bisa bersama-sama beliau Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asy-Syighaf untuk kita melantunkan sholawat, untuk kita bersama-sama mengurai sejarah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara pada pagi hari ini bisa menjadi salah satu bukti rasa cinta kita, mahabbah kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingganya kita bisa diakui sebagai umat beliau Nabi dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sukses. Sukses tidak hanya dunia tetapi sukses akhiratnya. Beliau telah sukses membimbing, menuntun umat di seluruh alam raya. Kunci kesuksesan dakwah beliau adalah akhlakul karimah, sebagaimana yang beliau sabdakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak, bahwa saya diutus, kata beliau Nabi, tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pakerti. Itulah misi utama beliau Nabi, misi yang mulia untuk menyempurnakan akhlak budi pakerti. Rasulullah memang memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita untuk puasa, memerintahkan kita untuk berzakat dan haji bagi yang mampu. Tetapi itu semua adalah syariat. Syariat itu jalan yang tujuan akhirnya adalah liutammima makarimal akhlak. Kita sholat 5 waktu tidak hanya sekedar syariat, tetapi harus dimaknai secara hakikat. Allahu Akbar, ketika kita bertakbir, kita mengakui bahwa hanya Allah yang maha besar,
Dan kita semua adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Ketika kita bersujud, itu adalah satu proses penghambaan yang total, mencium tanah, diingatkan bahwa kita akan kembali masuk ke liang lahat. Maka apa hasil yang kita dapatkan dari sholat adalah rasa tawadhu, tadarru'. Setelah sholat kita bisa menjadi manusia yang rendah hati, wong sing tawadhu, sing andap asor. Itulah akhlak. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang banyak yang tidak memaknai sholat secara hakikat. Sholat hanya dimaknai secara syariat, takbirnya yang kenceng. Setelah sholat selesai tidak tawadhu, tapi kadang justru malah takabur, keluar dari masjid merasa menjadi orang yang paling suci, keluar dari masjid justru menyalah-nyalahkan orang yang di luar masjid. Ini jauh dari tujuan liutammimah. Kita berpuasa juga seperti itu. Puasa adalah syariat yang di situ juga ada nilai-nilai akhlak yang terkandung untuk melatih kesabaran kita, ikut merasakan rasa lapar dan dahaga saudara-saudara kita. Maka setelah puasa, apa yang kita dapatkan akhlaknya? Tumbuh rasa cinta kasih sesama, tumbuh rasa welas asih terhadap sesama. Tidak hanya sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk Allah. Itulah tujuan Rasulullah diutus. Kesuksesan Rasulullah bukan karena kekerasan, bukan karena perang. Perang bagi Rasulullah itu adalah alternatif terakhir. Ketika masih bisa didamaikan, beliau selalu mengedepankan kedamaian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bersama para sahabat ingin melaksanakan haji ke Makkah. Saat itu Makkah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Beliau datang ke Makkah dengan damai, meski waktu itu kekuatan Islam sudah luar biasa. Dan ketika damai pada meja perundingan, lah di saat perundingan itulah Rasulullah mengutus Sayyidina Ali dan beberapa sahabat untuk menghadapi juru runding dari Quraisy. Disusunlah redaksi damai agar umat Islam bisa melaksanakan haji dengan damai dan dijamin keamanannya. Singkat cerita, di akhir, di pembuka itu disampaikan bahwa yang berjanji ini adalah Muhammad Rasulullah. Tertulis Muhammad Rasulullah. Akhirnya orang-orang Quraisy menolak. Saya tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Maka kalau ingin perjanjian, tolong kata-kata Rasulullah hapus, hilangkan. Sayyidina Ali waktu itu menolak keras. Tidak bisa. Rasulullah harga mati. Rasulullah adalah keyakinan kami. Akhirnya deadlock. Setelah deadlock, Sayyidina Ali, para sahabat menghadap kepada beliau Nabi. Mohon petunjuk, mohon saran. Pripun niki Kanjeng Nabi? Kita bisa berunding, tapi mereka meminta menghapuskan kita kata Rasulullah. Menurut kowe piye? Sayyidin Kanjeng Nabi ndangu, kalau menurut kita lebih baik perang daripada menghapuskan kata Rasulullah. Lebih baik perang. Rasulullah tersenyum. Beliau berkata, apakah ketika tulisan Rasulullah itu dihapus, apakah kenabian saya akan hilang? Apakah
sifat Rasul saya akan hilang? Ditanya seperti itu, para sahabat, tidak, saya tetap yakin bahwa panjenengan Rasulullah. Nah kalau gitu kenapa kamu masih ribut harus ditulis? Tulis saja Muhammad ibni Abdillah. Toh dengan tulisan Muhammad ibni Abdillah itu tidak menghilangkan sedikit pun sifat kerasulan, tidak menghilangkan sedikit pun sifat kenabian. Itulah strategi Rasulullah demi kedamaian, karena kedamaian itu adalah yang utama. Akhirnya disepakatilah perjanjian Hudaybiyah antara pihak Quraisy dan pihak Islam yang cukup tertanda Muhammad ibni Abdillah. Ini yang bisa ditelaah dan dipelajari bersama. Bagaimana dulu founding fathers negara kita, ketika waktu itu masih terjadi perdebatan tentang bentuk negara. Sebagian ngotot bikin negara Islam. Ketika bikin negara Islam, tantangan muncul dari non-muslim. Daripada negara Islam, bubar saja Indonesia. Perembukan lagi pada 7 kata piagam Jakarta. Itu juga sempat deadlock. Ketika itu diaturkan, waktu itu Kiai Wahid Hasyim matur sama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau berpijak pada perjanjian Hudaybiyah. Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia bukanlah negara agama tertentu, tetapi Indonesia adalah Darussalam, negara damai. Maka hapuskan 7 kata dalam piagam Jakarta. Toh itu tidak mengurangi nilai-nilai keislaman yang kita tanamkan bersama-sama di Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi bahwa kedamaian ini yang harus diutamakan, yang harus kita jaga. Bukan soal formalitas, bukan soal nama, tetapi isilah yang diutamakan oleh beliau Nabi. Akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani, selang setahun kemudian umat Islam bisa berhaji dengan damai, penduduk Mekah yang muslim dilindungi dengan damai. Itulah akhlak beliau Nabi. Maka kedamaian yang kita rasakan di bumi, di negara Indonesia yang kita cintai, wajib kita jaga bersama-sama. Tidak cukup hanya modal iman, tetapi kita butuh juga aman. Iman dan aman, kedua-duanya harus bersandingan. Kita punya keimanan yang kuat, tapi kalau negara tidak aman, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa belajar dengan tenang. Hari ini kita bisa bercermin melihat saudara-saudara kita di Afghanistan. Semua penduduknya iman, tetapi negaranya tidak aman. Kita bisa bercermin terhadap negara-negara konflik. Hanya untuk sholat saja mereka kesulitan. Sholat Jumat, tiba-tiba bom meledak di dalam masjid. Hingga akhirnya orang itu pengen Jumatan itu sudah berangkat jihad. Pamit karo bojone, "Dek, aku budal Jumatan, dongakno selamat. Muga-muga selamat. Tapi nek nang masjid ono bom yo pamit innalillah." Itu yang terjadi di negara-negara konflik. Sekedar untuk sholat saja sulit. Alhamdulillah wa syukrulillah, Indonesia damai. Kita bisa beribadah dengan tenang, bisa kuliah dengan tenang, sholawatan dengan bebas. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga. Saya sering sampaikan di kampung-kampung, kalau pengen melihat indikator desa sing aman, desa sing tentrem, coba lihat ketika sholat Jumat. Kapan pas Jumatan khutbah, kok isih akeh sing ngantuk, berarti desane aman.
Berarti disroni damai, kondusif. Coba di Afghanistan nggak ada orang Jumatan ngantuk, Pak. Di Irak nggak ada orang Jumatan ngantuk. Syria Jumatan itu tegang, Pak. Tengok kanan kiri, gowo bom ora kowe. Di Indonesia begitu angsi itu tekelu. Ini kan Indonesia aman, Pak. Nah inilah yang harus kita syukuri. Maka tolong, ini kewajiban kita generasi muda untuk menjaga warisan para founding fathers yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan tetesan darah, keringat dan air mata. Kita hanya berkewajiban menjaga, mensyukuri. Tolong jangan dirusak kedamaian, ketentraman yang kita rasakan hari ini. Disitulah semangat sholawat hari ini. Disitulah semangat ajaran Rasulullah yang selalu mengedepankan kedamaian. Kita tidak hanya butuh iman, tetapi kita butuh aman. Aman juga tidak cukup ning ora ana imane. Indonesia aman ning ora ana wong ibadah, ora ana wong sholawatan. Ini juga tidak cukup. Maka iman dan aman ini harus bersanding bersama-sama. Tolong pahami perjanjian Hudaybiyah. Anda jangan berharap dan bermimpi secara formalis, tetapi maknai secara hakikat bahwa Islam adalah akhlakul karimah. Islam adalah nilai-nilai kedamaian, bukan hanya simbol-simbol. Apa gunanya kita mengusung simbol-simbol keislaman, bendera Islam tinggi, tetapi tongkatnya ngikut kanan, nyodok kiri, menyakiti warga bangsa yang lain. Itu bukan nilai keislaman. Apa gunanya bendera Islam dikerek setinggi mungkin, tetapi tiangnya menyakiti kanan kiri? Sekali lagi, itu bukan tujuan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita bersyukur hari ini bisa bersolawat bersama Habib Syekh. Kita berharap berkah solawat ini akan membawa kedamaian kepada kita sekalian. Berkah solawat ini akan membuka mata hati kita, membuka pikiran kita. Bagaimana akhlak Rasulullah yang selalu mengajarkan kedamaian, bukan mengajarkan untuk mencaci maki satu dengan yang lainnya, bukan mengajarkan permusuhan kepada sesama umat manusia, tetapi sekali lagi kedamaian yang harus diutamakan sebagaimana ajaran beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sedikit pengantar dari kami. Nanti untuk selanjutnya yang lebih banyak berkah solawat dan ilmu dari beliau Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigaf. Dari kami banyak kekhilafan, kesalahan, kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.